warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya ayuhal hadirun, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Chandra Asri, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika kita berbuka puasa, sebelum berbuka puasa, di dalam pengajian berbuka puasa tersebut telah kita singgung adanya orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan cepat. Yang beredar di video di YouTube bisa dilihat. Saking cepatnya sholat itu, atau bisa saking ngebutnya sholat tersebut, yang konon katanya 23 rakaat dilaksanakan dalam tempo 7 menit. Nah, marilah kita timbang berdasarkan timbangan ilmiah, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sholat seperti itu dibenarkan di dalam agama kita? Secara ilmiah kita menimbangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij tentang sifat golongan yang mendapatkan Jannatul Firdaus. Di antara mereka sifatnya adalah walladzina hum ala salatihim daimun, dan orang-orang yang mereka mengerjakan salat dengan daim. Apa makna daim? Ad-daimun dalam bahasa Arab maknanya adalah tenang atau diam. Sebagaimana ungkapan al-ma'ud daimu, air itu tenang, air itu diam. Salat dengan tenang adalah merupakan satu kewajiban yang kemudian oleh para ulama disebut dengan istilah tumakninah. Yang kita ketahui bersama, tumakninah itu hukumnya adalah menjadi rukun di dalam sholat. Ketika dia berdiri dia tenang, membaca Al-Quran dengan tenang, ketika rukuk tenang, sujud tenang, i'tidal, duduk dan seterusnya. Dan lawan daripada tenang adalah tergesa-gesa, terburu-buru, cepet-cepetan alias ngebut. Ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tabrani, beliau katakan, afdalus salati tulul qiyami, seutama-utama salat adalah berdiri yang lama. Coba Nabi katakan, seutama-utama salat adalah berdiri yang lama, bukan berdiri yang cepat-cepatan. Berarti kalau seutama-utama sholat berdiri yang lama, mafhum mukhalafah, mafhum secara terbalik kita katakan sejelek-jelek sholat adalah yang berdiri yang cepat. Maka kemudian Nabi pun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk membaca Al-Quran secara tartil dan bagus. Ingat, sholat itu terangkai 3 gerakan.
Yang pertama gerakan badan, yang kedua gerakan lisan, lafaz-lafaz yang kita ucapkan, dan yang ketiga gerakan hati yang disebut dengan khusyuk. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah untuk membaca dengan tartil dan suara yang bagus? Kata Nabi, ikra'u wartaki warattil. Bacalah, perhatikan, dan tartillah. Kita disuruh memperhatikan bacaan-bacaan sholat kita. Ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka termasuk tidak boleh membaca Al-Fatihah atau surah-surah dan doa lain dengan cepat-cepatan yang tidak ada tartilnya, tidak boleh. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sholat wajib tenang dalam rukuk dan sujud. Kata Nabi, atimmu ruku'a wa sujuda. Sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian. Maka yang namanya sempurna bagaimana? Dari sisi gerakan badannya, yang namanya rukuk yang sempurna, membentuk bidang 90 derajat, tangan memegang siku. Ya, ingat kalau rukuk itu tangan kita memegang lutut, bukan siku, memegang lutut. Ya. Kemudian arah pandangan ke tempat sujud. Sehingga kalau air aqua diletakkan di atas punggungnya tidak tumpah. Begitu pula di dalam lafaz bacaan yang diucapkan. Maka membaca dengan tartil. Di antara bacaan yang ada misalnya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dibaca dengan tartil, tidak tergesa-gesa. Ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang sholat dengan tergesa-gesa. Disebutkan dalam satu riwayat, ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu wa yadhkuru fi sujudihi wa huwa yusalli. Nabi SAW melihat seseorang yang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya seperti burung yang mematuk. Di dalam sholatnya. Faqala, kata Nabi, ini yang bicara Rasulullah, coba ibu bapak bayangkan. Lau mata hadha ala hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad. Kalau dia mati dalam keadaan seperti ini. Seperti ini itu apa tadi maksudnya? Sholat dengan cepet-cepetan, rukuknya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Maka ala ghairi millati Muhammad, maka dia mati dalam keadaan di luar agama Muhammad, di luar Islam. Kalau keadaan matinya. Kemudian kata Nabi, yankuru salatahu kama yankurul ghurabud dama. Ia sujud seperti seekor burung gagak yang mematuk makanan. Sujudnya seperti seekor burung gagak yang mematuk makanan. Masalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya seperti cepat mematuk makanan tadi. Masalul ja'i'i alladzi ya'kul tamrat wa tamrat aw tamratain. Seperti seseorang yang sedang kelaparan, orang yang lapar. Lalu dia hanya memakan sebutir atau 2 butir kurma. La yughniyani anhu syai'an, yang tidak mengenyangkan bagi dia sedikit pun. Itu kaum muslimin.
Permisalannya seperti orang yang makan sebutir 2 butir kurma tidak mengenyangkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang perbuatan seperti itu. Ada 3 bentuk ya, dan digambarkan, dilambangkan dengan binatang. 3 bentuk gerakan di dalam sholat yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, nahani Khalili sallallahu alaihi wasallam, sahabat dekatku Nabi sallallahu alaihi wasallam, an anqura fi salatihi, melarang dari sujud dengan cepat di dalam salatnya, naqraddik, seperti seekor ayam yang mematuk makanan. Ingat, ayam untuk makanan? Stop. Sujudnya seperti itu. Padahal kita tahu yang namanya sujud itu apa. Sujud itu harus meletakkan 7 anggota sujud, memberikan haknya kepada tempat sujud. Yang pertama dahi dan hidung jadi satu. Yang kedua telapak tangan kanan, 3 telapak tangan kiri, 4 lutut kanan, 5 lutut kiri, 6 ujung jari kaki kanan ditekuk menghadap kiblat, 7 ujung jari kaki kiri ditekuk menghadap kiblat. Inilah 7 anggota badan yang harus diberikan haknya ketika sujud. Tidak seperti seekor ayam yang mematuk makanan cepat-cepatan. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa anna al-tafitat tifatas sa'labi, Nabi melarang solat tolah-toleh seperti seekor musang. Solat tolah-toleh gini, arah lirik, tak boleh. Solat itu arah pandangan mata ke depan, ke tempat sujud, ya, bukan kemana-mana. Kadang saya lihat ada orang sholat sunnah, dia sini, dia lihat cecek, dia gini. Tak boleh. Sholat lihat tempat sujud. Ya. Kemudian yang ketiga yang dilarang Nabi, uqiyya ka'ika'il kirdi, duduk di atas tumit seperti duduknya seekor kerang. Maksudnya menduduki kaki, menduduki tumit, ya. Harusnya kalau duduk iktiras itu kan, nantilah kita jelaskan macam ini nanti saat. Ini 3 perkara yang dilarang oleh Nabi. Inilah yang harus kita perhatikan kaum muslimin dan muslimah, ya, agar sholat kita tumakinah. Dan yang terakhir, sebagaimana tadi sudah saya singgung di waktu berbuka puasa, bahwa orang yang sholatnya tidak sempurna ruku dan sujudnya alias cepat-cepatan disifatkan sebagai Nabi aswa'un nasi sariqatan, sejelek-jelek manusia sebagai pencuri. Pencuri itu nggak ada yang baik kecuali pencuri apa? Pencuri bola, baik. Yang lain gak ada yang baik. Namun di antara pencuri yang paling jelek, alladzi yasriqu min salatihi, orang yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana mereka itu bisa dikatakan mencuri di dalam salatnya? Qala, kata Nabi, alladzi la yatimma ruku'aha wa sujudaha, tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu memahami hal ini dengan baik dan berusaha untuk selalu sholat dengan tumakninah. Ingat, sholat itu cerminan atau katakanlah barometer dari amalan-amalan kita yang lainnya. Kalau sholat kita baik, amalan kita yang lain juga baik. Puasa kita,
zakat kita, haji kita, umroh kita, dan yang lain-lainnya baik pula mengikuti sholatnya. Kalau sholat kita jelek, maka amalan-amalan kita yang lainnya pun akan ikut jelek. Oleh karena itu, ibadah badaniyah, ibadah badan yang paling agung dan utama dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan salat. Maka marilah kita perbaiki cara salat kita agar salat kita meraih pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kultum pada tarawih malam ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih 2 rakaat. Salam.